Tata tertib beribadah anak sekolah minggu. 1. Duduk yang rapi. 2. Tidak lari-lariannya. 3. Tidak sambil makan. 4. Tidak sambil main game. 5. Persiapkan Alkitab. 6. Persiapkan persembahan kalian. Hai adik-adik, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jumpa lagi nih dengan Inang Pendeta dan kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya. Dan pemusik kita hari ini Kak Elsa dan Bang Yohanes. Pembaca firman Kak Delvi. Mari kita mulai ibadah kita. Salam sehat, cuci tangan, pakai masker, tidur cukup, makan banyak, tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ketemu lagi dengan Kak Mariati dan Kak Evoni. Dan adik-adik, kita ketemu lagi juga dengan kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya. Dan hari ini juga pemusik kita adalah Elsa dan Yohanes. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita, sebelumnya kita saat teduh terlebih dahulu ya. Saat teduh dimulai. Amin. Kita akan mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247 ayat 1. Kita nyanyikan 2 kali adik-adik. Ibadah kita dibuka di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah yang memberikan penghiburan kepada orang yang berduka cita dan kekuatan kepada orang yang lemah. Arahkanlah telingamu kepada seruan mereka yang berduka cita dan menghadapi pencobaan. Dengarkanlah keluhan mereka dan jawablah permohonan mereka sesuai dengan rencanamu yang terbaik, agar mereka mengetahui dan mengakui bahwa Engkaulah penolong dan tempat perlindungan sesungguhnya dalam masa penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Adik-adik, sudah ucap syukur hari ini? Kalau belum, ayo kita ucap syukur bersama. Mari kita nyanyikan lagu pujian kita, Selamat Pagi Tuhan. Selamat
semangat Iya deh nih, kayaknya. adik-adik. Jadi sekarang kita mau nyanyi yang semangat. Semangat gerakan yang semangat ya. Lagu apa tuh Kak? Lagunya Yesus Pokok dan Gitalah Caranya. Yuk kita nyanyikan dengan semangat. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pupuk Tuhan yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menghormati dan menguduskan firman Allah. Dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya. Amin. Ya adik-adik, kita saatnya sekarang mau mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau mengajak adik-adik. Masih ingat buku yang selalu adik-adik pegang nih? Ya, walaupun seminggu sekali. Betul. Nah, jika Alkitab adalah firman yang selalu kita baca, sekarang kakak mau mengajak adik-adik sama-sama untuk membaca kitab suci melalui pujian kita. Baca kitab suci. Yuk adik-adik kita nyanyi sama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik sekolah minggu. Jumpa lagi dengan Kak Kiki. Saat ini Kak Kiki akan bercerita firman Tuhan dengan tema berani menghadapi tantangan. Tetapi sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Kiki mau kalian duduk yang rapi. Siapkan Alkitabnya, pasang kupingnya ya, dan dengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat nafas kehidupan yang Tuhan berikan
pagi ini. Kami sudah memuji menyembah nama Tuhan, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Sebelum kami mendengarkan cerita firman Tuhan, berkati hamba-Mu, terlebih berkati anak-anak sekolah minggu agar mereka dapat mengerti dan memahami isi dari firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dan kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Cerita firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Demikian firman Tuhan. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedangkan umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Palestin itu. Orang Palestin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Palestin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Palestin itu berkata kepada Daud, "Ancingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demikian para ahlinya orang Palestin itu mengutuki Daud. Pula orang Palestin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Palestin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku akan mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Palestin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa engkau mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Palestin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Palestin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalam, diumbannya, maka kenalah dahi orang Palestin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Palestin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Palestin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik pernah tidak dianggap kecil, diremehkan orang, dan sangat tidak berharga bagi orang lain? Bagaimana rasanya? Pasti sangat sedih ya adik-adik. Sama seperti cerita yang akan Kak Kiki bawa pada saat ini. Kak Kiki akan bercerita tentang Goliat dan Daud. Goliat adalah pasukan bangsa Filistin yang gagah. Selain gagah, dia juga memiliki badan yang besar. Dan dia juga memakai baju perang yang sangat besar. Selain dia memakai baju perang, dia juga memiliki perisai. Perisai yang sangat besar yang untuk menutupi tubuhnya, juga pedang. Sedangkan Daud, dia adalah putra bungsu dari ketujuh anak laki-laki Bapak Isai, yang kesukaannya adalah mengembalakan domba di padang. Walaupun Daud memiliki badan yang kecil dan dia tidak memiliki strategi untuk berperang,
Tetapi Tuhan Yesus memilih dia dan memberkati dia untuk menjadi seorang raja bagi bangsa Israel. Wah, tentunya menyenangkan ya adik-adik menjadi raja bangsa Israel. Hingga beberapa waktu kemudian bangsa Israel berperang dengan bangsa Filistin. Dan prajurit yang bernama Goliat itu menentang bangsa Israel. Tentunya bangsa Israel sangat takut dan gemetar terhadap Goliat yang badannya sangat tinggi dan besar. Dan pada saat itu datanglah Daud yang membawakan makanan untuk kakak-kakaknya yang ikut berperang. Dan dia mendengar teriakan dari Goliat yang besar. Tetapi Daud tidak takut. Dia justru menerima tantangan Goliat dengan berani. Dan pada waktu bangsa Israel dan Filistin berperang, Goliat tertawa melihat Daud. Dia menganggap rendah Daud, sehingga dia menghina Daud. Tetapi tidak dengan Daud. Dia sama sekali tidak takut. Dia justru yakin dan mengatakan kalau Tuhan ada besertanya, sehingga Tuhan akan selalu menolongnya. Lalu diambilnya 5 buah batu yang berasal dari kali, lalu diletakkannya di ketapelnya dia. Lalu ketapelnya itu dilemparkannya tepat di kepala Goliat, sehingga Goliat mati pada saat itu juga. Dan yang tadinya bangsa Filistin sangat yakin kalau dia akan menang, langsung takut karena kenapa? Goliat sudah mati. Mereka lari terbirit-birit. Dan pada saat itu juga bangsa Israel bersorak-sorai karena mereka menang. Daudlah yang membuat mereka menang. Itu karena keyakinan Daud terhadap Tuhan Yesus. Wah, seru ya. Jadi, dari cerita firman Tuhan tadi, ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil. Pertama, walaupun adik-adik masih kecil, tetap selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, agar adik-adik dapat berkemenangan sama seperti Tuhan. Berdoa selalu agar Tuhan membantu adik-adik. Yang kedua, tetap terus belajar bahwa kita tidak perlu bersedih apabila ada orang yang merendahkan adik-adik, mengejek, atau bahkan membuli. Karena di mata Tuhan, adik-adik itu dia itu sangat mengasihi adik-adik. Nah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang indah. Biarlah firman-Mu menjadi pelita buat anak-anak sekolah minggu dan menjadi pegangan di dalam kehidupan mereka untuk dapat hidup menjadi lebih baik dan selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hip hip hore adik-adik sekolah minggu. Saatnya kita mengerjakan aktivitas. Kamu ready? Tentu ready. Masih ingat apa cerita firman Tuhan tadi? Ya, cerita kita bertemakan berani menghadapi tantangan, yang menceritakan tentang kemampuan Daud melawan Goliat yang besar. Dia tidak takut. Maka aktivitas kita akan mengerjakan teka-teki bergambar. Caranya, adik-adik diminta untuk menebak kata-kata berdasarkan gambar yang akan ditampilkan berikut. Ingat kata kuncinya, kata-kata ini berkaitan dengan tema firman Tuhan hari ini. Tuliskan jawaban kalian pada selembar kertas dengan tulisan yang jelas ya adik-adik. Lalu sertakan juga lama waktu kalian menebak. Itu sebagai bentuk tantangannya. Oke? Siap tertantang dengan soal teka-teki bergambar? Kita mulai, check it out!
Mari kita lihat aktivitas adik-adik minggu kemarin. Check it out! Kalian memang anak sekolah minggu yang rajin. Tetap setia ikut beribadah dan mengirimkan aktivitas ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita untuk merespon firman Tuhan. Dan untuk itu kita bernyanyi lagu Bersama Yesus. Kita nyanyi ya. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Mari persiapkan persembahannya di tangan kanan. Demikian firman Tuhan yang akan mengantarkan kita untuk menyerahkan persembahan. Ditulis dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita menyerahkan persembahan. Kita akan mengakhiri ibadah kita sambil menyerahkan persembahan. Inang Pendeta ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.